Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen kami yaitu Ibu Afia Riza Dwi Kurnia selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saat ini kami akan menyampaikan tugas hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Langkah-langkah prosedur kerja ilmiah. Sebelum kami menjelaskan materi yang ditugaskan oleh Ibu Afia tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami terlebih dahulu. Kami adalah anggota dari kelompok yang pertama, dengan nama anggota yaitu Aisyah Yoga Melistia, Ajeng Sulistiawati, Alia Anggita Aprilianti, Amalia Nimatul Wafiah, Angelina Sevilla Christi, Asih Widya Lestari, dan Aulia Khairin Nisa. Kami adalah mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Untuk berikutnya adalah bagian perumusan masalah yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Asih Widya Lestari. Langkah dalam prosedur kerja ilmiah yang pertama yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang ditujukan kepada sumber atau objek tertentu. Misalnya bacaan, seminar, pernyataan pemegang otoritas, pengamatan sepintas, pengalaman pribadi, daya khayal, dan perasaan intuitif. Lalu, dalam merumuskan masalah, kita perlu untuk mempertimbangkan. Dasar pertimbangan yang digunakan untuk merumuskan masalah diantaranya, mengapa itu terjadi, lalu kesanggupan kita sendiri, bekal kemampuan teori, penguasaan metode penelitian, tersedianya alat dan perlengkapan, tersedianya waktu, dan biaya. Tinjauan pustaka merupakan kerangka berpikir sebagai dasar pengajuan hipotesis dengan mengacu pada hasanah pengetahuan ilmiah. Kajian berbagai teori yang merujuk dari berbagai sumber, bisa dari sumber cetak, sumber online atau virtual, dan berbagai buku referensi, dan berbagai penelitian yang relevan dari berbagai jurnal di berbagai keilmuan terakreditasi yang terbaru. Selanjutnya, penyusunan hipotesis. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, kita akan melakukan penyusunan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Kemudian ada beberapa ciri-ciri hipotesis yang baik, yaitu harus menyatakan hubungan, kemudian harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya harus dapat diuji, sederhana, dan menerangkan fakta. Kemudian dalam penyusunan hipotesis terdapat beberapa dasar ataupun petunjuk dalam penyusunan hipotesis. Yang pertama, harus dirumuskan secara jelas dan padat serta spesifik. Yang kedua, sebaiknya dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Yang ketiga, sebaiknya menyatakan hubungan antara dua variabel yang dapat diukur. Dan yang keempat yaitu hendaknya dapat diuji. Dan yang terakhir, kelima, mempunyai kerangka teori. Langkah selanjutnya ialah pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Pengujian hipotesis merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat kesesuaian fakta antara hipotesis tersebut atau tidak. Pengujian hipotesis dapat melalui dua cara. Yang pertama adalah mencocokkan fakta dan yang kedua adalah mempelajari konsistensi logis. Menguji hipotesis dengan cara mencocokkan fakta dilakukan dengan melakukan percobaan-percobaan untuk memperoleh suatu data. Dari data itulah kita dapat menilai apakah hipotesis tersebut sesuai dengan fakta atau tidak. Jika melalui cara konsistensi logis, maka peneliti harus memiliki dan memilih suatu desain di mana logika dapat digunakan untuk diterima atau tidak terhadap hipotesis tersebut. Cara ini sering digunakan untuk menguji hipotesis pada suatu penelitian dengan metode non-eksperimental. Langkah terakhir dalam metode ilmiah merupakan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini dikirim dengan syarat apakah laporan yang dikirim tersebut diterima ataupun ditolak.
sekiranya dalam proses pengujian terdapat fakta dari lapangan yang cukup mendukung. Hipotesis yang diterima tersebut kemudian menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah, sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan dengan memuat informasi yang konsisten. Jadi intinya, penarikan kesimpulan di sini merupakan suatu hasil penalaran ilmiah yang dimana hal ini menjelaskan apakah hipotesis tersebut diterima ataupun ditolak. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.